Nah, kemudian gini, Habib ini mohon maaf ya, tolong jenengan ziarah ke Martapura, jenengan ziarah ke Sekumpul sana. Benturkan kepala kalian ke makam guru Sekumpul. Anaknya guru Sekumpul itu hanya karena beliau itu belum dikasih izin untuk berdakwah secara terbuka. Sampai sekarang anaknya guru Sekumpul itu nggak berani dakwah. Karena nggak ada guru yang mengizinkan. Karena nggak ada yang ngasih izin. Habib baru bisa ngaji tabat yaba, ya bukan yada, tapi tabat yaba. Abilah Habib watab, kan yaba loh nyebutnya. Habib-habib yang kayak gitu keilmuan masih menyedihkan. Adab apalagi, kemudian sanad istighlaf keilmuan apalagi, ijazah irsad apalagi, mujahadah wa nafsu apalagi, itu masih menyedihkan. Yang mengizinkan mereka berdakwah siapa? Padahal Rasulullah itu ada izinnya. Wada'iyan ilallahi biiznihi. Rasulullah mendapat izin dakwah dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah izinnya. Coba buka izin syarat dakwah dari Rasulullah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan jalan yang hikmah, yang bijaksana, dengan tutur kata yang santun, yang melembutkan. Itu yang diterapkan Wali Songo. Habib udah pernah apa belum diizinkan untuk dakwah? Oke. Karena kemudian mereka sudah diingatkan, sudah dibongkar, malah semakin sombong, semakin rasis dan membuat banyak hal kerusakan. Maka mubahalah yang sekarang ini ditujukan untuk mereka-mereka. Nah, sebelum mubahalah itu, saya menyampaikan perkataan yang juga membawa nama Rasulullah. Ya, okay. Ingat ya, malam ini saya akan menyampaikan perkataan yang membawa nama Rasulullah. Dan ini sebuah konsekuensi yang sangat berat. Nggak mungkin saya berbohong untuk sesuatu hal mengatakan atas nama Rasulullah. Karena saya paham, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Saya paham di situ. Jadi dengarkan ya ini ya. Dengarkan, ini khususnya Habib Rizik. Ini saya bercerita mimpi saya. Saya harap mimpi ini didengar seluruh Indonesia. Khususnya Habib Rizik dan muhibin-muhibinnya Habib Rizik. 2013. Sudah lama toh, tapi karena mimpi menyangkut Rasulullah dan menyangkut Indonesia, saya masih ingat. 12 tahun yang lalu. Oke, silakan. Nah, waktu itu saya bermimpi datang ke Monas 2013 ya. Nah, di situ saya melihat Habib Rizik itu menghadap Rasulullah. Habib Rizik menghadap Rasulullah. Habib Rizik bin Syihab Jakarta Menghadap Rasulullah. menghadap Rasulullah. Oke, terus Di situ Habib Rizik mengatakan, "Ya Rasulullah, berikanlah aku izin untuk menjadi motor kebangkitan Islam di Indonesia." Kan Habib Rizik kan terkenal garang untuk NKRI bersyariah ya. Ya karena Rasulullah seperti itu menampakkan seperti itu. Bahwa Habib Rizik meminta restu Rasulullah untuk kebangkitan Islam di Indonesia. Tahu kira-kira jawaban Rasulullah apa? apa? Jawaban Rasulullah Muhammad SAW dalam mimpi saya. Rasulullah berpaling. Tidak suka dan melihat agak cemberut dan sedih. Dan ada kemarahan ketika melihat mulutnya Habib Rizik. Oke. Kira-kira jelas apa enggak? Tolong, ini jangan dipotong. Jangan nanti dipotong soal Habib Rizik mimpi berjumpa sama Rasulullah, menghadap sama Rasulullah itu dipotong, jangan. Tetapi apa isi kata-kata beliau dan bagaimana perlakuan Rasulullah ini harus utuh ya. Jadi Rasulullah waktu itu apa sih, melengos ya bahasa Jawanya, berpaling gini, bermasa muka, kemudian dilihat lagi dan Rasulullah itu sedih, dongkol, kecewa, campur marah melihat mulutnya Habib Rizik. Kenapa seperti itu? Karena mulut Habib Rizik itu sering provokasi perang. Asah parang kalian, asah golok kalian. Tidak seperti itu. Monyet, monyet. Tidak seperti itu. Berdakwah itu harus bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Saya sarankan ziarah ke makam guru Sekumpul. Benturkan kepala kalian ke sana. Lihat putranya guru Sekumpul yang sampai detik ini tidak berani berdakwah hanya karena tidak ada yang mengizinkan. Okay. Dijaga betul-betul sejak guru Sekumpul wafat sampai sekarang.
Itu tenang saja para sahabat-sahabatku di Kalimantan Selatan. Kemarin saya itu ditangisi sama pejuang pelurusan nasab yang ada di Kalimantan Selatan, yang ada di Bani Tarsyid, Datuk Zainal ya. Dengan mimpi itu sebenarnya bisa dimaknai, bisa ditafsirkan Rasulullah tidak ridho dengan Rizik Syihab. Iya. Kalau untuk dia sebagai ikon penggerak kebangkitan Islam, Rasulullah nggak ridho karena melihat mulutnya itu Rasulullah sangat tidak suka. Dan tahulah siapa aslinya, sanatnya, nasabnya dan lain sebagainya. Ya, mohon ini diviralkan ya, biar sampai imam besar orang FPI, ya, imam besar orang FPI itu nggak diridhoi Rasulullah sebagai tokoh kebangkitan Islam di Indonesia. Karena berdasarkan 2013, 12 tahun yang lalu, Rizik Syihab dia mimpi menghadap Rasulullah untuk minta izin menjadi motor kebangkitan Islam di Indonesia. Rasulullah tidak meridhoi. Oke, catat ini. Semoga ini menjadi pengingat dan bisa sampai ke seluruh pelosok penjuru tanah air. Dan restu kebangkitan Islam di Indonesia itu diberikan kepada salah seorang yang ada di NU. Oh, itu organisasi ini bisa seperti itu. Namanya nggak boleh disebutkan. Tidak boleh disebut karena dia orang yang tidak dikenal dan tidak terkenal. Oke. Tapi jenengan tahu siapa dia? Tahu lah. Namanya Tahu ya, tahu ya. Tapi nggak boleh. Nggak boleh. Oke, ya sudah. Itu motornya nanti. Oke, baik. Insya Allah, Insya Allah. Oke, baik, terima kasih. Seperti itu. Kemudian Terus begini. kapan pahalanya ini? Sebentar. Begini. Waktu perselisihan Rasulullah dengan orang Nasrani Najran, itu kan juga soal nasab. Oke. Waktu itu adalah nasab Nabi Isa. Nabi Isa dikatakan sebagai anak Tuhan oleh orang Nasrani Najran. Kan seperti itu. Dan Rasulullah Muhammad mengingkari itu. Kemudian Rasulullah Muhammad diperintahkan untuk bermubahlah. Seperti itu. Dan Rasulullah karena itu perintah Allah ya, maka na'alan nabi min harajin fima faradallahu lah. Jadi seorang nabi itu tidak akan menolak perintah dari Allah, itu tidak akan ditolak. Nah, kemudian ini dasar saya melakukan mubahalah ya, karena sudah jelas. Terus yang kedua begini, tangisan dari para pejuang pelurusan nasab khususnya di Kalimantan Selatan, yang tuan guru di sana itu benar-benar mengunci, melarang para santri-santrinya untuk meluruskan nasab. Kenapa engkau tega nasab nabimu itu dibuat mainan para Yahudi Askenazi? Yang DNA-nya itu pasti G dan nggak mungkin J1. Tidak mungkin mereka itu garis patrilineal jalur laki-laki ke Rasulullah, itu nggak mungkin. Tapi ada juga yang dialawikan haplogrup R ada. Ada, tapi kan nggak mungkin Ya. J1 kan nggak mungkin. Seperti itu. J1 dan FGC 10500. Nah, keturunan nggak Imam mungkin. Ali, nggak mungkin. Oke. Kenapa ulama tuan guru di Kalimantan itu pada diam, malah kesana kerjasama sama klan Ba'alwi? Kira-kira, ayo gini aja lah, ulama yang ada di Kalimantan atau yang masih jadi mukibin, ayo adu mubahalah sama saya. Se-Indonesia saya terima tawarannya. Siapapun, Baik Habib maupun Muhyiddin. silahkan. Oke. Cuman adu mubahalah saja ya, saya tidak mau adu kekerasan atau adu lain-lain. Adu mubahalah saja. Karena fakta itu sudah jelas. Jenengan kan sudah ketemu banyak nakib dunia, kan nggak ada yang berani mengisbat Ba'alwi, kan nggak ada. Kan? Nggak ada. Ini udah keliling ke Timur Tengah, udah melobi banyak nakoba, ternyata nggak ada. Ketua Nakib Internasional Sayyid Munir As-Suwaiki Al-Husaini Turki, ya itu juga jelas nggak akan berani siapapun. Sayyid Anas Al-Madinah kemarin juga jelas tetap harus dari negara asal leluhurnya, dari keluarganya, keluarga Nakib Sayyid Ahmad bin Isa. Kalau itu berani ngisbat, maka yang lain pasti berani, kan begitu. Nah, begini, saya dulu 2 tahun lalu kan sudah mengatakan pesan Rasulullah ya, bahwa janganlah seseorang itu menasabkan ke sesuatu yang bukan leluhurnya atau ayahnya. Jadi Rasulullah melarang seperti itu. Sekarang kan Nabi kan sudah terbukti mereka bukan dzurriyyat Sayyid Ahmad bin Isa. Jangan diulangi lagi ya. Jadi mubahalah malam ini saya diminta Gus Fakih untuk bermubahalah melawan para habib. Khusus para habib pertama. Terus yang kemudian yang kedua adalah Dikoreksi dulu, bukan karena permintaan saya saja, tapi ternyata panjenengan juga dapat WC
ilham Iya. atau isyara ya di akhir bulan Syuro, Betul. di akhir bulan Muharram harus bermubahalah dan juga diizinkan oleh guru-guru panjenengan. Monggo silakan. Nah, terus yang kemudian yang kedua setelah Habib ini yang saya mubahalah ini ya. Terus yang kemudian yang kedua itu orang-orang yang mendukung dari propaganda Habib. Entah itu dari golongan Habib atau kiai atau ulama atau pejabat. Ya pokoknya yang satu pergerakan dengan Habib lah. Tega menipu bangsa Indonesia, tega menipu rakyat Indonesia. Itu insya Allah kena dengan efek mubahalah kali ini. Termasuk orang-orang yang dulu membela, kemudian meluruskan nasab, kemudian berbalik arah Dan memusuhi. dan memusuhi. Kalau berbalik arah dan tidak memusuhi gimana? Ya saya doakan nggak kena. Tapi Silakan, kalau silakan. sampai memusuhi, sepertinya kena. Kena, oke. Seperti itu. Jadi Kemudian selama berbalik arah tapi tidak memusuhi nggak kena ya? enggak, insya Allah. Oh iya. Diam saja. Ini perseteruan antara para pejuang pelurus nasab dengan Mbak Alwi. Mukibin harap minggir dulu lah. Seperti itu. Nah, kemudian didengar ke ya. Saya kemarin ketika 2 tahun yang lalu mengatakan saya bermubahalah dengan alam. Itu kan orang nggak paham. Orang-orang itu menertawakan saya dan mengatakan saya halu. Jadi bermubahalah dengan alam itu bagi saya ya yang juga belajar ilmu tentang energi. Artinya energi mubahalah itu saya tanamkan di bumi. Seperti itu. Manakala ada orang yang cocok jadi target, ya dia akan terkena. Seperti sumpah, lebih tepatnya seperti sumpah. Sumpah. Seperti contoh jenengan bisa datang ke kota Kudus, saksikan sampai sekarang dan moga-moga sampai kiamat bahwa di kota Kudus itu nggak ada tanaman tembakau, itu nggak ada tanaman tembakau di kota Kudus, Jawa Tengah, kota saya. Tapi kenapa di situ dikatakan kota kretek? Karena ada ratusan merek rokok, ratusan pabrik rokok yang ada di Kudus. Kenapa itu seperti itu? Karena sumpahnya Sunan Kudus yang telah mengalahkan Kiai Ageng Kedu, Sunan Kedu, Syekh Abdul Basit. Makamnya ada di Gribik, Kaliwungu, Kudus. Jadi tembakau nggak akan tumbuh di kota Kudus. Gitu. Ya, tapi tembakau yang ada di Kedu, karena itu Sunan Kedu kalah, ditarik ke Kudus. Itu namanya bersumpah dan energinya ditanamkan di alam. Mubahalah saya 2 tahun yang lalu dan kali ini ya energinya saya tanamkan di bumi dan di langit. Untuk dimateraikan, ditetapkan oleh Allah. Seperti itu. Jadi gini, di mubahalah yang dulu waktu di Yogyakarta, Yeah. tepatnya di Pleret, itu apa namanya? Jenengan waktu itu bermubahalah ya, bahwa mataharinya Pak Alawi, bulannya Pak Alawi, bintangnya Pak Alawi kalau nggak salah, Buminya. Pak Alawi akan rungkat dan pecah. Dan ternyata benar bahwa tokoh-tokoh Pak Alawi seperti Pak Lutfi bin Yahya rungkat dari Jatman, kemudian Ketua Robito Alawiyah sekarang juga dibully habis-habisan di media sosial. Tokoh-tokoh Pak Alawi yang halu-halu itu, yang tukang-tukang ceramah itu, Nah, itu itu sekarang Alwi itu artinya selama mereka ditolak di mana-mana. ditolak di mana-mana. Sekarang Seperti itu. banyak mereka yang sekarang mobilnya dijual, tidak bisa lagi mendawir ke masyarakat, dan kemudian mereka bingung, ya kan? Bingung mau kemana, kan begitu. Jadi mempertahankan kebohongan untuk nasib mereka itu satu-satunya cara yang bisa dilakukan. Kalau sampai kemudian rungkat sama sekali juga kasihan kan sebenarnya. Betul. Kasihan karena apa, mau kembali ke Yaman ya siapa yang mau nerima ya. Di sini mereka Di Yaman nggak diterima ya? nggak diterima. Mosok sih. Ya buat apa? Wong jangan nggak ada manfaatnya di sana. Terus di Indonesia Di warga negara Yaman yang melawan Israel ini kan orang Houthi. Terus di Yaman Utara di Indonesia punya kewarganegaraan apa enggak ya itu ya para Bali ya? punya kependudukan, Punya kependudukan, oke. tapi keturunan imigran Oke. yang belum pernah bersumpah setia kepada NKRI. Belum pernah Ya tanya datuknya mereka pernah nggak ngurus kewarganegaraan bersumpah setia. Oh, pemain sepak bola saja itu harus naturalisasi, itu harus sumpah setia itu. Untuk menyanyi Nusa Raya sumpah setia kepada tanah air Indonesia. Ada nggak datuk mereka yang seperti itu? Saya kok belum tahu ya. Kalau netizen ada yang tahu, mohon kami diberitahu dong.